semuanya, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi dari topik 9 hingga topik 15 dari mata kuliah Ekonomi Digital. Jadi disimak terus ya. Kompetensi dalam ekonomi digital mencakup keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk beroperasi, berinovasi, dan berhasil di lingkungan ekonomi yang didorong oleh teknologi digital, serta mampu memahami dan dapat mengoperasikan teknologi digital termasuk perangkat lunak, aplikasi, dan platform online. Hal ini mencakup keterampilan pengguna alat digital yang mendukung pekerjaan dan bisnis. Sebagai contohnya, di Universitas Pendidikan Indonesia sekarang sudah menggunakan e-payment atau transaksi digital yang dimana hal itu dapat mempermudah para mahasiswa dan staf untuk melakukan pembayaran melalui metode elektronik digital. Topik 10. Berinovasi dan bereksperimen. Kita dapat mendefinisikan inovasi sebagai perubahan apapun pada produk, layanan, atau proses bisnis yang menambah nilai. Perubahan ini dapat berkisar dari peningkatan bertahap hingga penciptaan sesuatu yang sama sekali baru atau belum pernah terjadi sebelumnya. Berinovasi dan bereksperimen dalam ekonomi digital adalah langkah yang sangat relevan untuk memajukan dunia pendidikan serta menciptakan lingkungan yang memfasilitasi perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Contohnya, Universitas Prima pernah melakukan festival belajar yang dimana 75% mahasiswa ikut andil di dalamnya. Hal ini menunjukkan adanya inovasi dan eksperimen untuk menjadi calon-calon pengusaha ke depannya. Topik 11. Sesuaikan posisi nilai. Bab ini mengeksplorasi bagaimana bisnis mengelola untuk mengadaptasi posisi nilai mereka. Mengapa setiap bisnis harus beradaptasi sebelum perlu, dan mengapa banyak perusahaan gagal melakukannya. Ini membandingkan berbagai konsep untuk berpikir secara strategis tentang nilai Anda ke pasar, dan ini memeriksa hambatan organisasi yang mungkin mencegah bisnis Anda untuk mengadaptasi cara melayani pelanggan. Bab ini juga menyajikan perencanaan strategis, peta jalan proporsional nilai yang memungkinkan bisnis Anda untuk mengidentifikasi jenis pelanggan utamanya. Topik 12. Smart Economy. Smart Economy merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan performansi kota yang di dalamnya adalah meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial dan juga mereduksi biaya atau konsumsi energi kota. Reduksi biaya dalam artian adalah proses-proses dalam hidup bermasyarakat di kawasan urban berjalan secara efektif dan efisien. Contohnya, di universitas sendiri sudah dilengkapi beberapa fasilitas yang dapat membantu, yaitu salah satunya penggunaan infocus dalam proses pembelajaran yang dimana hal itu dapat mempermudah bagi dosen dan mahasiswa. Topik 13. Penguasaan startup digital Indonesia. Startup adalah sebuah usaha kewirausahaan swasta yang biasanya merupakan bisnis baru yang tumbuh dengan cepat dan berkembang pesat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan mengembangkan model bisnis yang layak seputar produk, layanan, proses, ataupun platform yang inovatif. Startup biasanya merupakan perusahaan yang dirancang untuk secara efektif mengembangkan dan memvalidasi model bisnis yang scalable. Topik 14. Pemasaran business. Ada dua klasifikasi bisnis. Yang pertama, ada model awal atau konvensional, yaitu sekedar memindahkan produk fisik atau ke agen fisik ke produk tanpa melalui proses yang disesuaikan dengan karakteristik business. Bisnis dalam klasifikasi ini tidak jauh berbeda dengan bisnis tradisional, yang dimana yang membedakannya ialah dilakukan melalui media internet dan tidak ada kontak fisik. Yang kedua, model business murni, yaitu sekedar memindahkan produk fisik ataupun agen fisik ke dalam produk atau agen digital, tetapi terlebih dahulu akan melakukan proses yang sesuai dengan karakteristik business. Dalam klasifikasi ini, proses bisnis benar-benar sudah transformasikan ke dalam business. Strategi pemasaran dalam business adalah ekonomi digital sangat penting untuk membangun kehadiran online, menarik pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Topik 15. Internet Marketing Tools. Marketing tools adalah alat yang digunakan oleh perusahaan atau bisnis untuk mengembangkan produk dan layanan mereka. Pada konteks ini, dimaksudkan sebagai teknik, strategi, dan material. Sebagai contohnya, Universitas Prima juga telah melakukan promosi via online melalui media sosial, yang dimana hal itu dapat memberikan informasi seputaran kampus dan dapat menarik perhatian para calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Unpri. 카메라.